Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita melihat ayat-ayat Allah untuk kita jadikan kehidupan kita. Hadirin saudara, alhamdulillah, jangan kita lupakan memuji keagungan, kebesaran, kemuliaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih mengimani Al-Qur'an yang diturunkan Allah, disampaikan pada Nabi melalui para malaikat, yang mana Al-Quran ini untuk jadi pegangan buat kita, pegangan supaya kita hidup ini jangan seperti semaunya. Kalau semaunya seperti hayawan, karena hayawan tidak punya otak, tidak punya pikiran, tapi perasaan ada. Nah, kesyukuran kita saudara kepada Sang Pencipta Allah, hari ini masih tetap diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan. Dengan panggilan Allah ada rasa senang, rasa cinta, kita tinggalkan kerjaan kita, kita masuk ke masjid. Ini adalah mudah-mudahan kita semua ini yang ada di masjid orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang juga yang sangat beruntung, orang yang tidak pernah bertemu sama Nabi tetapi dia masih beriman, sehingga pernah satu ketika Rasul mengeluarkan omongannya, beritanya, perkataannya yang berbunyi tuba liman yaroni fa'aman nabi. Sungguh beruntung, berbahagia orang yang pernah ketemu sama Nabi tapi dia beriman. Masa itu belum tentu semua beriman, ya. Nah, di zaman itu belum tentu semua beriman. Tetapi kelanjutan perkataan beliau summa tuba, sampai 3 kali beliau katakan summa tuba, summa tuba, summa tuba lam yaroni fa'amana bi. Sungguh beruntung dan berbahagia perkataan beliau ini 3 kali, yang tidak pernah bertemu kepadanya tetapi dia beriman. Termasuk siapa nih? Termasuk kita. Tuh. Masya Allah. Berkebetulan ayah kita beriman kepada Allah dan Rasul kita sekarang ini. Kalau dulu barangkali ayah kita, kakek kita beriman kepada Sang Widi, beriman kepada ajaran Nabi Isa, ya, yang sekarang dijadikan penganutnya yaitu Pak Kristen atau Katolik dan seterusnya, ya. Kita jadi begitu lah barangkali. Inilah kesyukuran kita saudara. Orang tua menanamkan kita. Maka siang hari ini kita mari baca melihat, ya, mudah-mudahan kita bisa menghayati dan kita bisa berusaha. Bagaimana kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun juz ke-18 ayat pertama, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung. Nah, ini kita beruntung. Buat siapa kata Allah? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Beruntung nih. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi sebagai utusan, percaya makhluk Allah, malaikat,
percaya apa yang dibawa oleh Nabi, percaya kepada Al-Quran sebagai firman Allah yang dibawa oleh Nabi, kita percaya. Kita percaya nanti ada hari kebangkitan. Kita percaya bahwa kita bakal mati. Kita percaya adanya neraka, tempat yang tidak enak. Kita percaya pula ada surga. Masya Allah. Nah, setelah kita percaya itu ada, maka kita harus merabah. Kata Allah, beruntung orang yang beriman. Bagaimana cara kita sekarang menjaga iman kita? Iman ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Kalau lagi ngobrol begini bisa naik. Iya ya, kan gitu ya. Tapi kalau sudah kita berkumpul kepada teman-teman yang kurang imannya, kita terbawa, berarti iman kita menurun. Ya, kalau kita malas lagi melakukan sholat, berarti iman kita menurun. Kalau kita segan berinfak, bersedekah, duit ada, artinya iman kita menurun. Ya. Tetapi kalau lagi nggak ada, iman kita naik. Aduh, iya gue kepengen ini. Tapi kadang-kadang sudah ada, nggak dilaksanakan, berarti iman kita menurun. Kapan gue punya duit? Kan gitu ya. Gue mau bersedekah, gue mau selamatan, Pak udah dapat, niat tadi hilang, berarti iman kita menurun. Gitu saudara. Bagaimana cara kita iman kita ini terus berada diri kita? Maka perlulah kita mengingat kebesaran Allah. Apa yang diperintahkan Allah, kita berupaya untuk melaksanakannya. Tuh, insya Allah itu naik terus. Tambahannya gimana? Ya, ada pengajian kita ikut duduk. Ada nasihat guru ulama, kita ikut duduk nyampur mendengarkan nasihat. Itu akan hidup iman kita. Tetapi kalau kita duduk terus di bawah pohon mangga, kita duduk terus di gardu, ya, datanglah teman, betul, ada kitab 28, tahu kitab 28? QQ, nah, kitab 28 tuh. Kalau sudah ada berempat, kita kocok-kocok, kita bagi-bagi, iya kan? Berarti iman kita menurun. Kenapa? Karena kita mengikuti hawa nafsu setan. Setan mengajak kita, ntar aja ke masjid, ntar aja mengaji, besok masih ada waktu. Besok malam ada aja lagi urusannya. Nah, itu untuk menambah. Kemudian kata Allah, bagaimana lagi orang yang beriman itu beruntung yang sudah dia melakukan sholat perintah Allah. Kata alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sudah beriman beruntung kata Allah, dan mereka itulah juga beruntung manakala dia melakukan sholat, dirinya, konsentrasi dia kepada Allah, dengan kata lain khusyuk. Nah ini saudara, yang paling sulit buat kita waktu sholat, konsentrasi hati kita kepada Allah. Maaf, saya dan bapak sekarang, saya lagi baca ayat sampai mendengarkan, tidak ada pikiran lain, fokus kita. Tapi entar kalau udah sholat, datang setan mengganggu diri kita, mengganggu pikiran kita. Aduh, tagihan hari ini di sana, di sana. Ya, betul. Datang lagi, kita lagi sholat enak-enak, anak kecil, hati kita brengsek tuh orang lagi sholat. Ada nggak gitu? Ada nggak?
Ndak sampean, ndak saya. Maka ulama mengajarkan kepada kita, disuruh seikut serta sholat berjamaah. Nabi mengajarkan kita sholat berjamaah, rapatlah barisan, lurus dan rapat. Sementara ini tahun 2020 sampai 21 ini masih ada larangan, ya, dengan satu dengan yang lain harus ada jaga jarak. Ustaz DKM masjid begitu taatnya perintah manusia, dia tinggalkan perintah Nabi. Betul, betul. Kita cari sekarang nih, apa hikmahnya Nabi mengajarkan? Sampai kata Nabi, orang kalau tahu keutamaan, kebesaran, pahala, faedah orang sholat di barisan pertama, kalau dia tidak mendapatkan barisan pertama, dia perlu mengundi. Itu ada hadis Nabi katakan, kalau andai kata kita tahu keutamaan, keuntungannya, orang yang waktu sholat barisannya yang paling depan, dia nggak dapat, undi dulu. Sampai begitu, paham saya ngomong? Dan kemudian ulama pun mengajarkan kita, diajarkan oleh Nabi, istau sufufakum, luruskan, rapatkan barisan. Apa tujuannya? Hikmahnya apa? Kalau barisan ini kita sholat, ya, ada 20 orang atau 10 orang, rapat pundaknya sampai nempel, ya. Kemudian ada yang sholat itu 20 orang atau 10 orang, anggaplah 20 sekarang. Yang 19 pikirannya kemana tahu? Lagi sholat, urusan kerjaan, urusan ini, urusan ojek, urusan duit, urusan itu segala-galanya. Lagi sholat. Tetapi mungkin ada satu di barisan tersebut yang pikirannya tenang, konsentrasi dia kepada Allah di waktu sholat. Maka orang yang 19 tadi pikirannya tidak ada kemana tahu, lagi sholat, tidak, kata lain nggak khusyuk, tapi ada yang khusyuk satu, disebabkan rapat dan nempelnya pundak, maka orang yang 19 itu termasuk khusyuk. Gitu. Ya, makanya itu adalah merupakan sunnah, faedah, keutamaan. Maka saudara, kalau untuk mendapatkan kehusuan, banyaklah kita diajarkan oleh Nabi perkara-perkara sunnah, betul. Nah, satu, bagaimana nih? Kalau mau sholat, bawa minyak wangi, tempelkan ke tangan kita, tempelkan di baju kita, ya, baunya enak nggak? Kalau saya tanya, kita pakai baju, pakai kawas, pakai minyak wangi, kira-kira anteng nggak? Kalau baunya semerbak, enak nggak? Di sebelah, kira-kira sebelah kita nih, sebelah kita, ada yang resah nggak? Bagaimana Pak? Angkat, baunya nikmat betul nih. Tenang ya tak? Tapi yang satu bajunya bau tengik. Bener nih, ya. Baunya bau tengik. Udah 3 hari tuh baju dipakai ngojek. Hah? Belum ganti-ganti, dibuat sembahyang, baunya tengik. Yang sebelah bilang, aduh, ini orang brengsek juga. Baunya nggak enak. Makanya perlu kita lakukan sunnah-sunnah Nabi. Nah, saya menghimbau kepada bapak-bapak yang ngojek, apapun dia, ya, kemana-mana, ya, aku sholat, udah biasa sholat jamaah, masuk masjid. Makanya saya himbau,
Kalau mau keluar dari rumah, mau ngojek kah, mau apakah, bawalah baju yang cakep, masukkan ke dalam motor, ya waktu sholat diganti gitu dong. Paham? Paham gak nih mas? Ya. Kenapa Ustadz harus ganti? Saya harus punya akhlak. Saya berhubungan dengan Allah. Betul. Betul. Harus begitu ini. Saya menghimbaunya, mengajaknya. Hari ini nggak apa-apa bang. Ya, zuhur ini. Besok zuhur, ya bawa itu baju, taruh dalam motor. Kalau mau sholat diambil. Oh nggak di motor, di tas. Bagus. Bawa kopiah putih, bawa baju putih atau yang lain warnanya. Masukkan dalam itu. Kenapa? Kita cinta Allah harus melebihi daripada cinta manusia. Mau ketemu Jokowi aja nggak boleh pakai sendal jepit. Hah? Presiden dilarang tuh. Mau mana lo? Mau ketemu Pak Jokowi, presiden? Jangan. Pakai kaos doang lo. Padahal baru Jokowi. Kenapa kita sama Allah enggak? Berpikirlah kita sekarang. Oh kalau begitu Jokowi yang diciptakan oleh Allah, yang kita cintai sekarang, pakaiannya nggak boleh begitu, apalagi Allah yang lebih, yang memberikan kehidupan buat kita, Allah yang kasih makan kita, Allah yang menggerakkan kita. Kalau begitu lebihin cinta kita kepada Allah. Betul. Yang terutama kedua, saya himbau kalau sholat itu ya ada pakaian-pakaian yang tertulis pada waktu kampanye, ya. Nah, dari mau rumah pakai anduan, kaos yang ada kampanye, masuk masjid buka itu, ganti yang baru lagi. Mau apa? Mau sholat. Supaya apa? Dalam keadaan tenang. Sebab siapa saudara? Kalau kaos yang kita pakai ada merek presiden pada waktu itu, kata-kata pilihlah saya, kan gitu ya. Lagi sholat di belakang, pilihlah saya. Itu sudah menjadikan ketidakkhusyuan kita sholat. Kira-kira bener gak nih? Pak, bener gak? Ayo kita robah mulain besok. Kalau ini obrolan kita cocok, ayo diambil. Ayo dimanfaatkan. Kata Haji Ghazali, saya ketemu di Masjid Nurul Yakin, ngajak begitu. Mana itu baju? Tolong lepitin baju saya. Saya mau jamaah, masukkan di masjid atau di koper saya, tas saya. Hah? Begitu. Jadi apa? Ambillah kopiah satu yang putih. Ntar saya mau buat sholat berjamaah. Biar kita bisa membedakan bertemu kepada manusia dan bertemu kepada Allah. Cinta Allah harus kita lebihi daripada cinta manusia. Leres apa boten? Leres apa boten? Kira-kira sakit boten? Mampu nggak kita ambil? Itu saja yang saya ajak. Waktu sholat berpakaian rapi, baju tangan panjang, kawas kita buka dulu, taruh lagi di tas, habis sholat masukin lagi. Terutama tas kita coba pakai sholat yang nggak ada mereknya. Sebab yang ada mereknya di belakang itu akan mengganggu orang yang di belakang. Maka kita kudu pandai, kudu pintar berpikir, kita punya akal bagaimana caranya kita mendapatkan yaitu sholat kehusuan. Udah bersih dari itu masih kurang khusyuk, sudah serahkan kepada Allah. Itu sudah cukup waktunya, tidak panjang lagi. Maka kita sholat bersama. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, ibu bapak mertua kita yang sudah meninggal dunia, dan orang-orang yang membangun ini udah meninggal dunia. Dan dulu ada orang di sini sering baca Quran maghrib sampai isya 1 juz, mereka sudah meninggal, mereka sudah berbiasa kemarin berjamaah, sekarang dia meninggal dunia. Apa salahnya sosial kita terhadap orang yang meninggal dunia?
kita baca Fatihah sekaligus kita minta kepada Allah supaya mereka diampuni dosanya dan dimaafkan kesalahannya. Allah jadikan kuburnya taman sorga. Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Allah masukkan dia ke sorga ya dengan ridho Allah. Dan yang kedua, kita minta diri kita sepuas apapun yang kita lakukan mudah-mudahan ikhlas, tidak ada lain. Dan saya berdoa buat bapak semua yang bisa masuk di sini, yang udah pernah masuk di sini, kotak jalan setelah sholat zuhur dia masukkan 2.000 perak, dia masukkan 5.000 perak, dia masukkan, dia punya duit lebih, dia 10.000 rupiah setiap waktu dia masukkan. Itulah bakal menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Karena apa? Pahala-pahala yang kita lakukan diberikan Allah, itulah yang membawa kebahagiaan kita dan akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Biniyal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pen. Ayo,